ditentukan oleh Allah. Contoh, air seni najis atau suci? Air pipis. Kalau air seni nggak tahu, air pipis najis atau suci? Terkena pakaian wajib kan? Air mani suci atau najis? Terkena pakaian, kita ambil air dielap, pakaiannya boleh nggak kita pakai lagi ibadah? Boleh, tapi pantas apa enggak? Orang yang setelah lagi ada wudhu nih, dia pipis, batal nggak wudhu? Cara mengembalikan dalam keadaan suci bagaimana? Cukup berwudhu. Ini najis ya, ingat baik-baik, ini orang yang keluar mani wajib mandi logika. Bersama kita mulia yang dari para ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dunia wa dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam hormat kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, beserta jajarannya yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dunia wal dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatan di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kepada guru kami tercinta Bapak Kiai Haji Ahmad Baydawi, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dunia wal dunia wal akhirah. Insyaallah mudah-mudahan kita hadir dalam tempat yang mulia ini wasilah daripada beliau, kita dijadikan sebagai, ditetapkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus akhina al-mahbub, akhina al-fillah, akhina al-barakat, Bapak Haji Alfan Nasuha. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dunia wal dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan niat kita kumpul di sini bersama guru-guru kita, Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Al-Ustaz Kamaluddin, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dunia wal dunia wal akhirah. Wabil khusus kepada seluruh segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Majlis Al-Bahaq, yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, insyaallah lelahnya terhitung nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami sampaikan pula pada yang baru saja menyampaikan ilmu yang begitu sangat luar biasa, pada akhirul mahbub al-mujahid fi sabilillah, akhirul barakah al-habib Muhammad al-Baqir bin Ali bin Tahir, bada Allah fitul li hayati syarifah. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dunia wal dunia wal akhirah, dan insyaallah dengan ilmu yang telah disampaikan kepada kita menjadi penyebab kita diizinkan masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa tajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairin awamili. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil islam wal iman wa kafal bihamdil ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man lana wa hadana
صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأضحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة بماذا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربي زدنا علما وارزقنا الحمد لله Rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan limpahan keberkahan. Dengan izinnya Allah memberikan cicipan nikmat yang luar biasa, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang melimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setiap tahun kita menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua guru-guru kita memberikan nasihat yang besar. Yang pertama pastinya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mempertahankan keimanan kita di hadapan Allah. Sebelum saya lanjutkan, apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita yang lalu sudah dijalani atau belum? Oi, 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 di sini, ngoceh aja, ngoceh. Udah dijalani belum? Kalau belum dijalanin ngapain gue ceramah? Nggak dijalanin juga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang namanya ilmu berarti wajib kita menuntutnya. Betul ya? Setiap orang yang menuntut ilmu juga harus menjalankan ilmu yang dia dapat. Jangan dijadikan sesuatunya menjadi yang dikatakan di dalam Al-Quran amilatun nasibah. Jika sesuatu ini menimpa pada diri kita, maka diri kita termasuk golongan bukan orang yang diizinkan masuk ke dalam surga ya Allah. Maka dari itu hadirnya acara Maulid ini, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan majlis Maulid inilah
jika kalian banyak bermaksiat kepada Allah, tempat ini yang paling pantas untuk kalian bertaubat kepada Allah. Jika kalian banyak lalai kepada Allah, maka majlis maulid ini yang paling betul untuk kalian makin dekat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita duduk di sini masih dinilai untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita duduk di sini kan nggak sia-sia, betul. Walaupun orang mengatakan, maulid, buang-buang duit. Ada waktu itu pernah ada yang datang ke saya, ya ketuk pintu saya, assalamualaikum, waalaikumsalam, akhirnya ada lah yang buka pintu tapi nggak kenal gua. Alam apa sih wangi? Harus wangi bang. Ada habis nih. Lalu kecil, adalah ajaran mana? Tidak panggil saya. Waalaikumsalam, Habib Rifkinya ada. Oh ada, sebentar ya. Masuk Pak, saya bilang. Masuk ya. Begitu keluar saya masuk cuma ngerti pakai gamis karena saya buka pintu pakai kaos oblong mau pakai desain. Haji Alfan tahu betul saya kalau dia saya mah. Begitu saya keluar dia lihat gelong. Kenapa Pak? Oh Bapak Habib Rifki. Iya Bapak gak kenal sama saya. Nah, kenalan dulu Pak, saya Rifki Ali terus. Duduk. Saya mau ngambil minum, dia bilang gak usah minum, saya gak lama. Saya cuma mau tanya, dari panggung ke panggung, saya selalu ngikutin Anda. Berubah nih nggak ngomong Habib lagi, panggilnya jadi Anda. Anda selalu mengumandangkan tentang sholawat, mengijazahkan tentang sholawat. Anda ini tahu nggak sih sholawat itu apa? Yang namanya sholawat saya bilang, dia bikin selamat kita. Yang pertama saya sampaikan, nggak pakai dalil dulu nih. Yang kedua dia bilang, sholawatnya hamba itu kan doa. Berarti Nabi Muhammad masih butuh doa kita. Nah, dia orang pelengkap. Ini coba pakai dalil apa ditampol yang begini pakai. Oh gitu. Oh jadi Nabi masih butuh doa. Kalau Nabi masih butuh doa, saya berhenti sholawat saya bilang. Orang kita butuh syafaatnya Nabi kok. Kalau kita yang sholawat doa, Nabi masih mengharapkan doa dari kami, berarti Nabi tidak terjamin ada di dalam surga. Betul apa enggak? Saya bilang, oh kalau gitu Pak, saya mau tanya, Bapak setiap hari ada sholawat. Sholawat buat apa? Mendoakan Nabi. Lebih mulia di orang dari Nabi. Bapak pernah syahadat? Pernah? Ada Nabi Muhammad kan? Ada. Kalau nggak ada nggak jadi Islam. Nabi itu lo tahu. Di dalam sholat ada sholawat? Ada. Kalau nggak ada sholawat ya nggak sah. Dan lo tahu. Jadi di dalam sholat kita juga mendoain Nabi gitu PA. Emosi tingkat dewa. Biar lain. Saya kangen sama orang Sidoarjo. Tapi orang Sidoarjo nggak kangen sama saya. Cinta dusta. Tindakan cuma menurut doang. Giliran kawin bukan diundang. Nikahan diundang Ji, kawinnya mah kagak. Kali kawin kita diundang ngumpul kita di kamarnya. Terusin kan nih Bapak, kita sholawat itu manfaat buat diri kita. Saya bilang, Bapak tahu betul Allah yang mengajak kita. Allah mengajak karena Allah itu dia jawab ini, dia jawab ini. Allah mengajak kita biar kita sadar bahwa Allah itu lebih mengagungkan Nabi, dan cukup Allah yang mengagungkan Nabi sudah sempurna. Kita nggak perlu nambah-nambahin. Nggak ada nambah-nambahin katanya. Saya tanya lagi, Bapak sholat nggak? Sholat. Puasa nggak? Puasa. Yang perintahin siapa? Allah. Allah puasa Pak? Enggak lah. Allah sholat Pak? Enggak. Allah haji Pak? Enggak.
Kita disuruh haji, disuruh haji. Allah bayar zakat? Enggak. Kita disuruh bayar zakat, iya. Berarti Allah butuh itu semua kan? Berarti sengaja dengan Bapak mengatakan itu Allah membutuhkan apa yang kita ibadah. Apa yang kita cari Allah butuh, sedangkan Allah tidak membutuhkan setiap apapun yang dikerjakan oleh hamba. Allah sempurna. Kita sholat tidak akan bertambah kewibawaan Allah. Kita nggak ibadah, kita nggak sholat, kita maksiat tiap hari. 24 jam kita pakai buat bermaksiat, Allah tidak akan pernah hina. Sedangkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang dipanggil orang yang bersalat cuma yang punya iman. Kalau Bapak bilang tadi Bapak salawat kita doa untuk Nabi, berarti Bapak bukan golongan yang beriman. Bapak cuma sekedar menyampaikan sesuatunya buat Nabi, itu hadiah. Sedangkan Nabi nggak butuh hadiah. Allah sudah menghadiahkan besar buat Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini hadiah terbesar. Seluruh alam diberikan kasih sayang Nabi. Oh, kalau begitu hubungan amat tawasul kok jadi dari mulai sholawat ke tawasul. Bapak, Ibu udah tahu arti tawasul? Udah? Tahu nggak? Tawasul itu perantara, wasil. Berkahnya Yai kita bisa ketemu nih. Ya, tawasulnya beliau kepada Allah lewat Nabi Muhammad SAW agar acara ini disukseskan oleh Allah. Yang namanya tawasul, Bapak mau beli motor, mereknya Yamaha, buatan Jepang, atau enggak Bapak mau beli mobil merek Honda, perlu nggak jalan ke Jepang buat beli mobil? Jawab. Jawab. Untung banget beli. Allahumma kita rezeki banyak. Jalan ke Jepang, kemudian apa? Beli motor Mio. Jauh-jauh ke Jepang cuma beli motor. Kata orang yang bikin, yang ngemudi, tinggalnya di mana? Sinawangi. Coba jalan ke Cirebon juga ada. Betul apa enggak? Memudahkan sesuatu yang kita inginkan dan itu akan datang dengan cepat, itu namanya tawasul. Paham ya? Oh, tapi itu kan doa buat ahli kubur, orang udah pernah mati. Loh, emang yang di ahli kubur nggak tahu doa kita? Emang nggak bisa nerima doa kita? Loh, Bapak juga harus tahu saat perjalanan Isra wal Mi'raj, ruh para anbiya, ruh para rasul dikumpulkan di Masjidil Aqsa untuk memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruhnya mereka itu hidup apa mati? Hidup berarti. Kalau Bapak nggak yakin karena doa kita sampaikan kepada ahli kubur, Bapak mati saya doain. Nyampe nggak nyampe, Bapak kabarin saya. Emosi saya udah jawabin dengan baik, kita masukin akal, lewat ada dalilnya. Dia ngomong, oh kalau gitu guru Habib yang salah. Nggak, guru gue yang salahin. Pak, dengar, Bapak mau salahin saya nggak Pak? Kalau Bapak yang namanya udah nyalahin guru saya, Bapak salah hidup di dunia. Bapak salah dilahirin sama ibu Bapak. Waduh. Tuh pintu tuh keluar sebelum saya teriakin maling keluar air orang kasih damprak. Maaf hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya ingin ngebahas sedikit apa sih manfaat maulid. Yang pertama, di dalamnya pasti ada kegembiraan, betul? Ada kesenangan, betul? Apa sih yang buat gembira? Apa sih yang buat senang? Yang pertama dapat snack membeli. Udah ada anu, jangan pakai laga-laga dah. Jujur aja. Senang, bahagia. Gur, bifadlillah wa birahmatihi. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan. Nih, dengar nih. Dengan anugerah rahmat kasih sayang yang aku berikan, katakan
maka bergembira. Ada orang yang memutarkan ini ayat, katanya anugerah terbesar itu rahmat. Betul, rahmat Allah besar. Murka Allah ada apa? Murka Allah ada apa? Tapi tidak seberapa besar dengan rahmatnya Allah. Tapi di sini dijelaskan rahmatnya Allah siapa? Nabiuna Muhammad. Tuh tadi kan kita baca juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan untuk seluruh alam, bukan buat umatnya aja, semua mendapatkan kasih sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Bib, kalau memang seluruh alam mendapatkan rahmat dari Allah, berkah Nabi, coba kisah binatang yang sekiranya dapat kasih sayangnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah kasih sayangnya seekor binatang kepada Nabi, Allah memberikan apa yang diinginkan. Contoh, tahu cacing? Cacing loh, di dalam begini tuh, di dalam tanah apa dia adanya di atas tanah. Congkel tanah keluar tuh cacing gemuk-gemuk, semok-semok. Betul? Ya Ustaz Kamal. Oh iya. Tapi sekarang suruh saya. Saya punya umur sehat afiat. Kawin lagi insya Allah. Terusnya ini. Gimana tadi? Aku kawin lagi. Doain enggak sama ke Jalfan ada pos-pos baru. Ngerti nggak? Kan tiga. Ini kenceng. Bahaya. Kemudian dari istiqomah insya Allah. Amin ya Rabbal. Cacing ada aja di dalam. Begitu dibongkar, gemuk-gemuk, gendut-gendut. Betul. Makan apa nggak berhenti cacing? Emang lu pernah lihat makan cacing? Nah. Nabi Sulaiman tanya, cacing, hidupmu di bawah tanah, kok rezekinya ada aja, seger bener. Apa yang Allah berikan kepadamu? Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku diizinkan oleh Allah mendapatkan rezeki karena hasil pekerjaan itu, kata cacing. Apa memang pekerjaanmu? Tidak lepas satu hari 10.000 kali aku sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Cacing di dalam tanah kerjaannya cuma sholawat, rezekinya Allah tanggung. Lalu gimana? Capek, motor, hujan-hujanan, panas-panasan. Betul. Yang kedua, satu riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah di dalam satu daerah, di satu desa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sandaran pohon. Di batang pohon Nabi sandaran dengan Sayyidina Ali. Tiba-tiba ada ratu lebah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Rasulullah ini punya mukjizat, bisa mendengar binatang apa aja, bisa dia dengar. Dan Nabi bisa menjawab apa yang dia tanya. Beda masih Udin. Ada Udin bilang gini, saya tiap hari berbincang dengan tanah, saya juga berbincang dengan air. Ada perempuan gelo di langit, ada teman-teman saya. Langit ada teman-teman saya kan. PA. Kalau ngomong pakai otak, jangan suka tinggi-tinggi ilmu. Orang ketinggian ilmu bisa PA. Betul. Orang kalau berguru harus ada, orang ada berilmu harus ada guru, belajar harus ada guru. Ini main seenak-enak beroknya aja. Dia lebah, ya Rasulullah. Sekarang engkau lagi datang ke depan. Izinkan aku menjawabmu ya Rasulullah. Boleh, kata Rasulullah. Apa yang kau akan jawab? Madumu ini nikmat ya Rasulullah. Lezat luar biasa. Silahkan kau cicipi ya Rasulullah. Sayyidina Ali dipanggil, Ali sini. Ambil tuh sarang lebah.
Saya Ali, ya Rasulullah, benar ini semua ambil sama lebah. Saya diantum bagaimana katanya? Ya, kita sebagai tamu ya. Wah enggak dah. Rasulullah sudah bergurau juga kan? Enggak ya Rasulullah. Cepat ambil, kita bertamunya, kita mau dilayani sama dia. Naiklah Sayyidina Ali, ambil tuh sama lebah, diambil sama Nabi, mencicipi. Nikmat luar biasa. Ditanya sama Rasulullah, Lebah, bukankah kau mengambil sari putih dari putih bunga? Itu bukankah dalam keadaan pahit? Ya Rasulullah, pahit, sangat pahit sekali. Namun apa yang membuatnya sampai keluar begitu manis? Ya Rasulullah, saat aku mengambil sari putih kurma tersebut dalam keadaan pahit, lalu aku diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepadamu, maka keluarlah madu yang begitu lezat yang saat ini ada di lidah. Pahit jadi manis karena apa? Solawat kepada Nabiuna Muhammad. Kita itu udah pahit, sholat kagak, solawat apalagi. Terus lu mau apa, ibu mau apa? Ngadi-ngadi lu. Masjid gede kan di sini? Gede? Kosong? Banyak ya? Angin di dalamnya banyak. Sama tiang lah. Tiang bikin kokoh doang. Kan gue nggak ngapa-ngapain sih. Makanya saya kalau seandainya masjid, kalau udah datang bulan Ramadan banyak yang ngasih proposal buat pelebaran masjid, buat gedein musola. Saya bilang, ini kenapa ya Habib, kalau udah datang bulan Ramadan nggak muat, penuh, jangan sampai keluar masjid, kadang sholat pada di jalanan. Oh gitu ya. Biar kita mau ngelebarin masjid, nggak usah buang-buang duit, kita juga lebar sendiri. Minggu pertama penuh dan pakai jaket, nggak bakal kepake. Yang ada peci jadi kipas, betul nggak? Oke, sekarang dulu penuh kan, jadi kipas ada yang ada. Minggu kedua masuk, nah itu mulai sopnya. Sopnya gimana? Minggu ketiga, nah mulai kenapa? Adem. Minggu terakhir isinya cuma panitia zakat. Zamannya Allah, CSB penuh, Cirebon loba, duit, ya betul. Kita mau apa nih? Kita sekarang mau fungsi maulid merubah kehidupan kita, mengangkat keimanan, mengangkat kita menjadi hamba yang terus bertakwa kepada Allah. Tadi saya mengatakan kalau hadir di dalam acara maulid ini pasti ada kegembiraan, pasti ada kesenangan. Betul enggak? Setiap kegembiraan dan kesenangan ini ternyata dari tadi ayat yang kita baca, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allah menyerukan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umat bahwa saya suruh gembira. Suruh contoh, ini ada bapak kepala desa. Bapak kepala desa keluar dari kantornya, panggilin semua masyarakatnya, Sidawangi khususnya. Wahai masyarakat Sidawangi, hari ini saya wajibkan kalian gembira, maka bergembiralah. Oh, kira-kira didengerin apa enggak masyarakat? Gembira apa enggak tuh? Perintah siapa? Perintah siapa? Kepala desa. Kalau nggak gembira bisa KTP kita dicari, betul nggak? Kira-kira bapak sama ibu tahu nggak apa yang disuruh gembira dari Pak Kepala Desa? Mungkin yang BLT, mungkin juga Bapak Kepala Desa baru menerima rezeki yang melimpah ruah mau dibagi seperti Jawa. Amin gitu. Kepala Desa aminnya susah amat pun. Kau pulang dari sini lu pada disaweri. Jangan bercanda kamu, kalau bisa disegerakan. Karena ada satu orang sebagai pemimpin memberikan kabar maklumat untuk bergembira, kita pasti bergembira walaupun kita nggak tahu apa yang harus buat kita gembira. Yang tahu kegembiraannya siapa? Pakmu sendiri. Apa kegembiraannya?
nggak diberitahu, tapi kita wajib gembira. Begitupun Allah diwajibkan kita bergembira, sedangkan yang lebih gembira berarti Allah jauh lebih gembira dibanding seorang hamba yang saat dimana mereka mengakui sebagai umat Nabi dan mereka gembira saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam Rami Ad-Diba dijelaskan dengan Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik perkataan seorang alim, ulama, faqih, betul-betul orang yang betul-betul taat kepada Allah. Setiap kali beliau menulis perkata ambil wudhu salat 2 rakaat, perkata ambil wudhu salat 2 rakaat. Jadi Maulid Ad-Diba dikatakan di salah satu pasal beliau mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara tawil albab, hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Yang ditegur hati dulu apakah dulu? Hati dulu apakah dulu? Yang ditegur pertama hati. Kenapa? Karena hati tempatnya tempatnya yang namanya iman nggak boleh kalah sama akal. Yang namanya akal nggak boleh otak-atik iman. Yang namanya akal nggak boleh berubah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Contoh, air seni najis atau suci? Air pipis. Kalau air seni nggak tahu, air pipis najis atau suci? Terkena pakaian wajib kan? Air mani suci atau najis? Terkena pakaian, kita ambil air dielap, pakaiannya boleh nggak kita pakai lagi ban? Boleh, tapi pantas apa enggak? Orang yang setelah lagi ada wudhu nih, dia pipis, batal nggak wudhu? Cara mengembalikan dalam keadaan suci bagaimana? Cukup berwudhu. Ini najis ya, ingat baik-baik, ini orang yang keluar mani wajib mandi besar. Logika, akal, kalau yang najis wudhu, yang suci perlu wudhu apa? Akal? Enggak. Loh, jika yang suci yang najis aja itu berwudhu, berarti yang suci ini nggak perlu wudhu. Mau ngapain? Orang suci itu akal. Tapi iman menyatakan yang keluar air seni wajib wudhu, yang keluar air mani wajib mandi besar. Titik, nggak bisa dibagi-bagi. Betul? Akal harus ikutin iman. Kenapa? Allahumma, ada orang Cidawalu hidupnya beser. Tahu beser? Tiap hari pipis 7 sampai 8 kali. Dikit-dikit pipis. Terbayang setelah pipis mandi besar. Betul nggak? Persis kita kayak ikan julung-julung. Betul apa enggak? Setiap habis mandi, setiap habis pipis, mandi, setiap habis mandi dulu, isu tangan. Tapi kenapa sih yang air najis cukup berwudhu? Caranya orang yang keluar air mani yang suci dengan mandi besar. Karena orang yang keluar air mani pasti lemah, letih. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul Bu? Betul. Saat orang keluar air mani lemah, letih, lesu. Kalau katanya ada salah satu dokter, Aisyah Dahlan. Dokter Aisyah Dahlan mengatakan jika seseorang laki-laki atau perempuan sudah keluar air mani, dia bagaikan hidupnya itu nge-fly. Itu kayak habis kena heroin. Semuanya ini angkat jempol, apalagi angkat badan. Saat itu keluar yang namanya urat sama syaraf tegang. Saat lagi tegangnya, tahu-tahu lemas. Cara buat segernya lagi gimana? Karena Allah ciptakan kita dari tanah, kenain air. Biar kembali aliran darah menjadi normal. Paham sampai sini?
Langsung di sini. Berarti akal tidak boleh merubah iman. Ketentuan Allah, Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, untuk menjaga alam semesta ini. Allah pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, engkau milik siapa? Nabi Muhammad ditanya sama Allah, engkau milik siapa ya Muhammad? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Berapa tahun? Untuk Nabi Muhammad. Ini itu kan? Contoh kalau kita nih, kalau kita Ada sebatang dulu ya. ngomong sama istri, ayah milik siapa? Ahak seorang. Begitu ya. Bener nggak? Bener nggak? Gatal banget. Ini Allah nanya ke Nabi, ya Muhammad, engkau milik siapa? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Saya nggak tahu ya Allah. Dijawab, anta habibi, engkau adalah kekasihku, kata Allah. Nunduk gak berani angkat kepalanya. Kalau kita digituin, Bu, woi, ibu nanya sama bapak, ayah, aku milik siapa? Ya. Pak bilang, aku milik kamu seorang. Ibu loncat berjingkat-jingkat lari-larian. Betul apa enggak? Kegeeran. Padahal itu laki cuma nyenengin doang. Allah tanya Nabi, engkau milik siapa? Dijawab, anta habibi ya Rasulullah. Engkau kekasihku wahai Muhammad. Nunduk Nabi, gak berani angkat kepala. Tiba-tiba Nabi angkat kepala, ngomong, ya Allah, jika aku milikmu, engkau milik siapa? Ya Muhammad, engkau tahu aku milik siapa? Kau tahu aku milik siapa ya Muhammad? Dibalas nanya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dimiliki oleh umatmu yang banyak bersalawat kepadamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Cuma salawat disampaikan kepada Nabi, Allah pandang kita dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang. Nikmat kan jadi umatnya? Nikmat gak? Mau cari Nabi lain? Ada kan? Losari. Dekat nggak dari sini? Ada Nabi Losari. Namanya Asep. Ada Pak namanya Asep. Kok bingung namanya Asep? Semua yang namanya Nabi lahirnya di Jazirah Arab. Ini Cirebon. Lu mau ngaku Nabi gue gak masalah, lu mau ngaku malaikat Jibril gue gak masalah, lu mau ngaku malaikat Maut gak masalah. Yang gue masalah batin bagaimana? Kalau nama Nabi Muhammad kan gak ada. Sallu ala Muhammad. Oh kalau bawanya, oh girah naik, lu ganti Asep apa rasanya? Bener-bener macam-macam dapat kagum dari mana kita diciptain sama Allah, tahu-tahu dipanggil tuh kita jadi nabi. Ada lagi mengikuti kan subhanallah PA-nya kelewatan. Ada lagi dengan Jakarta namanya Ahmad Musaddiq. Betul. Aku nabi masuk surga 3 juta DP. Kayak cicilan apartemen. Pengikutnya dokter, profesor, insinyur, sekolah tinggi-tinggi keblinger, kan tolol. Aku nggak bisa. La haula wala quwwata illa billah.
Ya Allah, jaga negeri kami ya Rabb. Jaga negeri kami dari segala bentuk fitnah dunia sampai akhir. Kita kalau udah sebut nama Nabi senang gembira luar biasa. Saya nggak masuk dulu mengambil siapa yang kita terserah. Malaikat Jibril pae. Oi, Malaikat Jibril pae. Saya dulu lagi di Polda Metro Jaya di Bandar Rizik. Gigi kata Ibe. Kita lagi serius nih, Habib Rizik lagi serius. Kita lagi taklim. Sini. Nah, belum mau lihat malaikat jambat. Malaikatnya sama. Mana itu? Dia lagi bawa ember, dia sampo, gayung, bawa anduk, taruh begini. Malaikat maut mules. Malaikat Jibril mules. Kok gak kebayang dicintai lagi apa itu ada? Kayak tong baik. Sejak kapan malaikat mati? Lihat air dia. Allah jaga iman kita insya. Ada lagi sekarang lagi ramai di YouTube. Kamu ini Muhammad Qasim. Kata aja. Dia melabel dirinya Imam Mahdi. Imam Mahdi pengikutnya banyak, luar biasa. Kalau udah dijelasin namanya Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdul Muhammad Qasim. Panggilannya Encim. Gedek kalau ada lagi lah. Lahir di Pakistan sejak kapan? Mungkin di Solo. Nggak dikatakan keturunan Rasulullah. Imam Mahdi ini keturunan Rasul. Jadi kalau ada yang bilang keturunan Rasulullah nggak ada, berarti hadisnya Nabi bohong. Betul kan? Ini kan Nabi, nggak ada, agak itu bohong, nggak ada, bukan keturunan Nabi. Dan itu Muhammad Qasim pulang dari mana? Nah Imam Mahdi dikatakan Muhammad bin Abdullah, keturunanku dan darah dagingku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada di Arab, bukan di Pakistan, bukan martabak. Kasih. Paham ya? Jangan terpengaruh, jangan pernah terpengaruh. Saya dengar di Sidawangi ini, saya pernah berdebat sama satu perempuan. Dia meyakinkan bahwa Muhammad Qasim itu adalah Imam Mahdi. Orang Sidawangi, saya nggak sebut namanya, orang Sidawangi, perempuan cintanya bukan main sama Muhammad Qasim. Mudah-mudahan orangnya ada di sini, biar dia dengar dah. Kayak orang letih, bewokannya semrawut, gantengnya juga gua. Bu, datang mana? Tuhan, yang pertama nyawa paling kencang istrinya dia. Emosi. Maafin ya Pak, saya suka begitu Pak sama Jalvan Pak. Kadang suka berebut Pak. Terusin ya. Jadi kita acara berapa? Setengah terus 11 nih. Susu. Malam. Ngantuk. Kalau apa? Kita kalau udah nggak, kita terusin sampai jam 2 nih. Setuju? Enggak. Cuma enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berarti perintah bergembira merayakan kelahiran Nabi. Siapa yang perintahin? Allah. Jadi kita kayak gini, kita nggak. Jadi kalau orang kita kasih dalil-dalil yang lain, kita. Maka dari kita kasih dalil-dalil yang lain, kita. Maka dari itu ayuhan hadirun, Syekh Abdurrahman Ad-Diba negor kita, ahdiru qulubakum, hadirkan hati kalian wahai pemilih.
Kenapa? Karena peristiwa kelahiran Nabi wajib didasari dengan iman, wajib diterima dengan gak boleh dengan contoh. Nabi saat dikandung oleh ibunda Siti Aminah, Bu, ibu pernah mengandung? Sakit nggak? Pegel nggak? Capek nggak? Berat nggak? Tidur susah? Kiri kanan susah? Apalagi celana? Enggak. Tengkurap kayak ayun. Betul? Siti Aminah nggak ngerasain itu, nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain lemah, nggak ngerasain semuanya, hidupnya ringan. Nabi di dalam perut nggak bikin susah ibunya. Kita udah bikin susah di dalam perut, begitu keluar makin legaduh hati orang tua. Kalau saya punya anak begitu, masukin lagi, Bu, bukan tambah. Betul, Bu? Betul, Bu? Bapak mah kagak ngerasain, Pak, sakitnya jadi perempuan. Makanya jangan sekali-sekali, maaf Pak, harus seorang istri hormat kepada suami, wajib hukumnya. Begitupun seorang suami wajib hormati seorang istri. Beri nafkah yang halal, beri nafkah, beri kebahagiaan, bukan hanya berupa uang, tapi zahir wa batin, bikin bahagia. Jauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah bagi laki-laki, maka setiap istri pasti akan nurut dengan suaminya. Kalau ada suaminya tukang narkoba, kang minum, tadi maksiat, terus mau punya istri yang soleha, mimpi. Betul apa enggak? Zaman sekarang banyak. Saya live di TikTok, saya lagi ngobrol, semua curhatannya di suami saya ahli maksiat. Bib, suami saya tukang minum, Bib, suami saya sering main judi slot, Bib. Ada nggak sih? Judi slot ada. Bib, suami saya beginilah. Bib, suami saya begitu. Saya bilang, saya jujur, saya kalau lagi di live di TikTok itu saya agak takut untuk pertanyaan-pertanyaan itu, saya takut. Kenapa? Yang pertama, dia nonton ribuan orang. Dia ngebongkar aib suaminya. Yang salah siapa? Kita juga ikutan salah, yang mendengar juga. Maksudnya ceritanya yang baik-baik aja, kan pihak-pihak yang ringan-ringan aja. Kalau yang udah disebut suami durhaka, suami begini, suami begitu, nah itu hati-hati. Yang namanya istri itu bisa juga tergantung daripada suaminya. Suami baik, istri akan jadi. Suami nggak baik, jangan harap punya istri. Dan Rasulullah SAW semua didasari dengan akal. Itu perbedaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Seorang perempuan ingin melahirkan penuh dengan jerih payah, capek, lelah, itu yang pertama. Yang kedua, saat Nabi SAW terlahir ke dunia dalam keadaan sujud, tangan menunjuk ke langit, dengan wajah menghadap ke langit, seraya mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Masuk akal apa enggak? Bayi begitu lahir, sebut bisa ngomong, tangan nunjuk, mata ke atas, mungkin apa enggak? Masuk akal? Kalau iman yang ngomong, masuk. Kenapa? Orang ini kekasih Allah, bagaimana kemauan Allah dong, mau bagaimana aja. Lahir dalam keadaan terhitan, mata sudah dipakaikan sifat. Emang di dalam perut ada mantri? Masuk akal nggak? Tapi wajib didasari dengan harus tahu diri kita bahwa Nabi terlahir ke dunia dalam keadaan sempurna, tidak ada celah, tidak ada cacat. Makanya jangan main-main. Kalau ada yang celak-celak Nabi, termasuk golongan orang itu dan termasuk golongan orang yang kafir. Nabi ada baju kotor nih, kita bilang satu riwayat, Nabi pernah bajunya kotor, itu nggak boleh. Aib, baju kotor aja nggak boleh. Dan jangan pernah bilang kejelekan Nabi, nggak boleh. Nabi nggak ada cacat. Kok ada seorang kiai yang mengatakan Nabi rembes, Nabi ileran,
Nabi kalau tinggal di Indonesia juga nyolong rambutan. Maaf. Nabi jangan diolok-olok. Nabi jangan disamain sama kita. Kalau kita mungkin seperti itu, ileran. Kalau kita ngelap ingus black botan, itu kita beda dengan Nabi. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tahu nggak? Nabi jangankan nyolong rambutan, saat kandung jadi setelah disusui oleh Siti Halimah, terus dia Nabi SAW tahu betul saat dimana Siti Halimah mengatakan, yang kanan aku berikan ASI ini untuk Muhammad, yang kiri aku berikan untuk anak-anak. Saat Rasulullah diberikan yang kanan tidak mengeluarkan ASI, dipindahin ke kiri, nggak diminum sama Nabi. Dipindahin ke kanan, diminum sama Nabi. Pindahin ke kiri, nggak pernah diminum. Saat bayi, Nabi nggak pernah ngambil hak orang lain. Jadi jangan main-main, hati-hati loh. Jangan pernah menghina Nabi, apalagi mengolok-olok Nabi. Ini lagi Nabi bukan nabinya aja, orang tuanya pun digibahin. Orang tua Nabi diomongin, orang tua Nabi Muhammad tidak ada jaminan masuk ke dalam surga. Geblok ya. Sekarang begini, saya mau tanya, Bapak punya mertua Pak? Bapak punya ibu, punya bapak, punya orang tua, main ke rumah Bapak ada di dalam rumah, kira-kira dibukain pintu apa enggak? Pasti dibukain. Kenapa? Orang tua. Nah sekarang dikatakan keluarga Nabi itu terpelihara, keluarga Nabi itu terhormat, keluarga Nabi itu suci. Maka hormati keluarga Nabi. Jangan dikata apa-apa. Emang gak ada pembahasan lain apa selain ngomongin baca ceritain bapaknya Nabi, ibunya Nabi, pamannya Nabi? Allah Maha melihat, Allah tahu membalas budi. Jika ada seseorang yang mencintai Nabi, membahagiakan Nabi, Allah tahu bagaimana cara membahagiakan Nabi. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa sahih, ini hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memuliakan keluargaku, jika mereka sempat mengucapkan terima kasih, maka janji aku saat kelak di dalam surga, aku yang akan melayani kalian kelak di dalam surga ya Allah. Ini janji Nabi. Jadi jangan main-main. Nabi ini orang yang serius, keluarganya Nabi dijaga sama Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kenapa peristiwa Maulid Nabi wajib diyakini dengan iman? Karena kesucian Nabi Muhammad. Ini mungkin masih banyak yang belum tahu. Kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Kenapa Nabi dilahirkan hari Senin? Udah tahu? Kan ada hari banyak, tapi kenapa harus Senin? Kenapa harus bulan itu banyak? Kenapa enggak di bulan yang lain? Ramadan, Rajab, yang bulannya Allah, betul? Betul nggak? Kenapa dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Oh, tahu apa nggak? Oh, tahu apa nggak? Saya akan jawab Maulid tahun akan datang. Boleh nggak? Boleh nggak? Biar besok diundang lagi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam riwayat kenapa Nabi SAW di hari Senin dilahirkan? Karena di hari tersebut tidak ada sejarah satupun yang memuliakan hari Senin kecuali hari Senin di mana Nabi dilahirkan. Bulan Rabiul Awal di akhir Arab, tahu betul dulu dikatakan Rabiul Awal ini bulan yang penuh kesialan, paceklik, tandus, tidak mendapatkan satu apapun dari bulan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu bulan Rabiul Awal ini khusus untuk Nabi dan tidak ada sejarah di dalamnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Hari Senin, kenapa Nabi di hari Senin? Karena di hari Senin tidak ada hari Senin yang memuliakan para anbiya dan rasul kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah cara memuliakan Nabi, Nabi tidak disandarkan, Nabi tidak ditumpangkan dengan kemuliaan hari, karena hari tersebut bekas karena kemuliaan para anbiya dan rasul terdahulu. Khusus hari Senin khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sempurna. Senang gak kita punya Rasulullah? Kita lahir pernah minta di dalam kandungan, ya Allah jadikan kaki umat Nabi Muhammad.
Ada yang pernah doa begitu? Enggak, begitu lahir kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan di malam ini menjadi kebahagiaan dan kegembiraan yang disambut oleh Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan, kita munajat kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Berkah di hari yang mulia, berkah di malam yang penuh keberkahan ini, kita minta mudah-mudahan malam ini taubat kita diterima sama Allah. Taubat kita dijadikan sebaik-baiknya taubat di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'u biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan, dan jangan Kau hinakan kami di dunia sampai di akhirat. Wahai Rabbi, betapa besar dosa yang kami bawa di malam ini, dengan segala bentuk kemaksiatan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Allah. Dengan kami merendahkan hati kami mengangkat kedua belah tangan mengemis kepadamu ya Allah, berharap kepadamu ya Allah, diberikan kepada kami taubat yang dengan dimana sebaik-baiknya taubat di hadapan-Mu ya Allah. Betapa agungnya nama-Mu ya Allah, betapa mulianya nama-Mu ya Allah, betapa sucinya nama-Mu ya Allah, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa ini tidak lagi sanggup menyebut nama-Mu ya Allah. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Sebesar apa lisan kami dalam penuh dosa? Ampuni kami ya Allah. Wahai saudara-saudariku, tahukah nama siapa yang kalian sebut? Dia adalah pendidik ruh jasad ini. Dia adalah pemberi ruh pada jasad ini. Dia adalah yang menjamin kehidupan kita sampai yaumil qiyamah. Dia adalah pencipta kita semua. Dia adalah Allah yang maha pengasih juga maha penyayang. Wahai Rabbi, jika di malam ini masih banyak yang bermaksiat kepadamu, Kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan mereka. Bukankah kami yang lebih berhak? Engkau kabulkan ya Allah. Yang hari ini kami mengangkat kedua belah tangan mohon ampunan-Mu ya Rabb. Siap. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni dosa kami. Sungguh kami tidak akan sanggup jika dengan dosa kami saat diambil oleh-Mu. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Rabbi. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur kedua orang tua kami,
angkat derajat kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ini adalah cita-cita terbesar kami untuk kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami. Jangan kau tebal dosa karena perbuatan kami di dunia ini terhadap kedua orang tua kami. Biarkan kami yang menerima, ya Allah. Jangan kau tanggalkan kepada kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami pula terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayah anda kami, tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayah anda kami. Padahal kedua orang tua kami, ayah anda kami, dari pagi sampai malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari rezeki yang halal untuk diberikan kepada kami. Ampuni kami, ya Allah. Dan juga kepada ibunda kami, kami tidak pernah menghargai pengorbanan kedua orang tua kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang mati, ibunda kami yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup bahagia dan senang di dunia ini. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami, ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu. Wahai Rabbi, kirimkanlah malaikat untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat untuk membawa mereka ke dalam surga, ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan kami sebagai anak yang durhaka yang dapat melemparkan, menjerumuskan kedua orang tua kami ke dalam neraka Jahannam. Ampuni kami, ya Rabbi. Izinkan kami mengangkat kedua belah tangan, menggenggam dengan kedua belah tangan ibunda dan ayah anda kami sampai dia masuk ke dalam surga dan memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Dan izinkan Rasulullah menjawab salam kami dan menyebut nama kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan denganmu. Ada yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, ya Allah. Ada manusia yang selalu berdekatan denganmu, yang namanya selalu bersanding dengan nama-Mu. Dan orang tersebut adalah mencintai kami dan kami pun mencintainya. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk mencium tangan Rasulullah. Izinkan mata yang penuh dengan dosa ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk minum daripada telaga Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Wahai Rabbi, panjangkan umur guru-guru kami, ya Allah. Wabil khusus Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun, panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, berkatkan kehidupan beliau dunia wal akhirat. Ya Allah, dan juga kepada Al-Habib Muhammad Zikru Syihab, angkat penyakit beliau, sehatkan badan beliau, menangkan dalam perjuangan beliau, ya Allah.
Laulau Rabbi ma'araftu Rabbi, kalau bukan karena guru-guru kami tidak tahu, kami tidak dapat mengenalmu ya Allah. Wahai saudara-saudariku, rasakan dan nikmati tatkala kalian menyebut nama Allah. Masih adakah getaran di dalam hati kalian sampai kita meneteskan air mata? Jika itu yang terjadi, maka kalian sudah dipastikan masih mendapatkan iman, masih dapat mencicipi nikmatnya iman walaupun tidak sebesar biji zarah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, jika kami yang kurang di dalam rezeki, tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, dan tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumul qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, sehingga kami dapat mudah beribadah kembali kepadamu ya Allah. Ya Ilahi wa Maliki, anta ta'alam kaifa hali, engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil sunnah wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam di hadis beliau mengatakan, siapa yang menutup doa dengan baca ya Rahman Rahim sebanyak 3 kali, maka insyaallah doanya pasti akan dikabulkan Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar, ya Arhamar Rahimin, warij'al al-muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, warij'al al-muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, anta jawadun halim, wa anta ni'mal mu'in, ya dimohon kepada seluruh jamaah agar tidak bubar terlebih dahulu.
برحمتهم عمدنا بطريقتهم المعافاة من الفتن يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يتريم علىها يتريم علىها يتريم علىها وارفع عنا الكريم وعفو الرحيم يا بارك الحمد يا كاشف الغام يا مالي أبيك ويرحم اللهم سبحانك اللهم تحية بالسلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebihnya mohon dibukakan ditobatkan seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.